Oke. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi sistem pendukung keputusan ya, dengan metode MPE di sini ya, atau metode perbandingan eksponensial. Jadi namun sebelum masuk ke demo ini, saya akan sedikit menjelaskan teori dari SPK dan maupun metodenya gitu ya. Di sini tertulis menurut bukunya Diana, dijelaskan bahwa sistem pendukung keputusan berkaitan erat dengan sistem informasi atau model analisis yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, jelas di sini dijelaskan sistem pendukung ini untuk membantu atau mendukung para pengambil keputusan atau para profesional agar mendapatkan informasi yang akurat. Nah, untuk sistem pendukung keputusan sendiri mempunyai banyak metode, ada SAW, TOPSIS, AHW, dan model sistem keputusan lainnya ya. Cuman yang akan dilakukan demo aplikasi ini yaitu metode perbandingan eksponensial ya. Di sini metode eksponensial digunakan untuk menentukan urutan prioritas ya, sama dengan hal metode-metode yang lain. Sama itu menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria jamak kalau ya. Jadi kriterianya bukan 1, 2 tapi banyak. Nah, teknik ini digunakan sebagai pembantu bagi individu pengambilan keputusan untuk menggunakan rancang bangun model yang telah terdefinisi dengan baik pada tahap prosesnya. Pada prinsipnya MPE ini metode scoring terhadap pilihan yang ada. Jadi metode scoring terhadap alternatif yang telah ditentukannya. Jadi alternatif atau yang dipilih mempunyai skor tinggi, berarti ya itu merupakan keputusan atau informasi yang bagus atau akurat. Dan di sini juga perhitungan eksponensial, perbedaan nilai antar kriterianya dapat dibedakan tergantung kepada kemampuan orang yang menilainya. Jadi hasilnya itu tergantung kepada kemampuan orang yang menilainya. Orang yang menilainya itu di sini yaitu pakar biasanya yang menentukan kriteria dan alternatif. Itu biasanya pakarnya. Nah, itu untuk sedikit teorinya. Kita langsung ke perhitungan manual dulu sebelum masuk ke demo aplikasinya. Di sini ada perhitungan manualnya ya. Nah, di sini di Excel ini saya jabarkan dari tahapannya, dari pertama menentukan kriteria, kemudian bobotnya, kemudian subkriteria, skala penilainya, dan alternatif dan seterusnya sampai hasil rankingannya. Dalam hal ini, kasus ini yaitu menentukan kinerja penilaian kinerja supplier. Alternatifnya yaitu supplier. Atau di sini ada supplier Elgayasa, PT Pitamas, PT Dikom dan lainnya. Nah, namun sebelumnya yaitu di sini ada pertama menentukan kriteria. Kriterianya ini seperti yang tadi di landasan teori, yaitu mutu tingkat harga tergantung yang memberi nilainya. Ya, kriteria mutu tingkat harga pengiriman ini dilakukan atau ditentukan oleh pakar. Dalam hal ini, dalam kasus ini yaitu si mutu tingkat harga ini ditentukan oleh perusahaan. Jadi si supplier atau alternatif ini dilakukan penilaian, diantaranya pertama kriterianya mutunya gimana, si supplier itu tingkat harganya gimana, pengiriman, dalam hal pengiriman barangnya seperti apa, dan pelayanannya seperti apa. Nah, ditentukan dari 4 kriteria ini. Kemudian bobotnya pun sama ditentukan, nilai bobotnya itu dari perusahaan atau dari pakar. Untuk nilai subnya seperti ini bisa dilihat teman-teman. Untuk skala penilainya juga bisa dilihat, untuk rendah, sedang, tinggi ini untuk kriteria harga, dan alternatifnya ini saya kasih contoh, ada 15 alternatif untuk contoh perhitungannya. Nah, ketika sudah ditentukan semuanya, kriteria, bobot, subkriteria, skala penilaian, dan alternatif, langsung masuk ke rating kecocokannya untuk dihitung metrik keputusan dan perhitungan metode MPE-nya. Di sini nilai sangat baik, sedang, cukup baik ini juga ditentukan oleh perusahaan, di mana sangat baik ini nanti di sini penilaiannya, skala penilaiannya. Nah, misalkan di sini ada alternatif 1 atau supplier 1 PT Elgayasa Media, di sini mutunya sangat baik, tingkat harganya sedang, pengirimannya cukup baik, pelayanannya sangat baik, dan seterusnya sampai
dengan PT Power System Indonesia untuk mutu sangat baik, tingkat harga rendah, pengiriman cukup baik, dan pelayanannya cukup baik. Nah, dari hasil rating kecocokan kemudian dikonversikan ke dalam metrik keputusan, di mana ya tadi untuk supplier PT LG Yasa ini mutunya 5 karena sangat baik. Itu di sini skala nilainya itu 5, sedang itu skala nilainya 3 untuk tingkat harga. Untuk pengiriman cukup baik itu skala penilaiannya 3 dan seterusnya di sini ya. Nah, ini untuk bobot kriterianya ya tadi dijelaskan 4 minus 2,5 sampai 1. Nah, ini ditentukan oleh kriteria. Nah, ini ada minus, nanti dijelaskan di sini nih, ada keterangannya kenapa si tingkat harga itu minus. Jadi ketika bobot tingkat harga minus dikarenakan semakin rendah tingkat harganya maka semakin baik nilainya, makanya dia dikasih nilai minus 2,5. Nah, setelah metrik keputusan didapat, kemudian kita bisa langsung diterapkan ke dalam perhitungan, yaitu perhitungan metode atau rumus perbandingan eksponensialnya. Di sini ada rumusnya, total nilai TNJ sama dengan jumlah RKJ itu pangkat ya. Jadi si nilai metrik ini ya dipangkat dengan nilai bobotnya. Jadi 5 pangkat 4 itu sama dengan 625. 3 pangkat minus 0,25 dia jadi 0,6, dan 3 dipangkat 2,5 jadi 15,58 sekian, dan 5 dipangkat 1 itu sama dengan 5, dan seterusnya. Jadi itu rumus untuk mencari nilai untuk masing-masing kriteria pada setiap alternatifnya ya. Nah, setelah ini didapat semua sampai alternatif terakhir atau supplier terakhir, maka dijumlahkan semuanya. Untuk supplier atau alternatif pertama LG Yasa Media, dia didapat yaitu 645, ini didapat dari jumlah mutu ditambah tingkat harga, pengiriman ditambah pelayanan. Jadi jumlahnya 640 dan seterusnya sampai yang terakhir ini 643. Setelah total nilai ini didapat, kemudian di ranking ya, yang memiliki skor nilai tinggi maka dia akan berada di peringkat pertama atau ranking pertama di sini, dimana di sini yang memiliki nilai tertinggi itu ada CV Andalan Cipta Teknologi, nilai skornya 686,9, peringkat 1 LG Yasa ada 645, dan seterusnya sampai PT Westindo terakhir yang mempunyai skor 6192. Nah, di sini ya. Ini untuk contoh perhitungan manual di Excel-nya ya. Nah, kemudian langsung kita hitung di sistem atau di aplikasinya ya. Nah, di sini ini pakai PHP biasa natif ya untuk membuat metode SPK ini. Ini dashboard cuman untuk menampilkan jumlah alternatifnya ada berapa, daftar kriterianya ada berapa, hasil keputusannya ada berapa, dan si user yang menggunakan aplikasinya ada berapa. Nah, pertama alternatif. Di sini alternatif yang sudah dimasukkan ini udah sebenarnya tadi kan 15 ya alternatifnya. Di sini sebenarnya ada banyak deh, ada 28 alternatif, ada 20, di sini ada 29. Cuma yang nanti dipakai kan cuma 15 nantinya sampai di sini nih, 15. Nah, ini merupakan data supplier ya, atau data alternatifnya. Di sini bisa ditambahkan, teman-teman bebas masukkan suppliernya. Kemudian data kriteria. Nah, data kriteria ini yang tadi di Excel ada 4 kriteria yang ditentukan perusahaan untuk menilai kinerja supplier tersebut, yaitu pertama mutu, tingkat harga, pengiriman, pelayanan. Di sini ada bobotnya. Ini juga ditentukan sama perusahaan atau dalam kebiasaan dalam sistem penunjang keputusan, yaitu dari pakar. Nah, setelah ini dapat, kemudian dilakukan penilaian terhadap masing-masing suppliernya berdasarkan mutunya masing-masing. Misalkan di sini ini udah saya input di LG Yasa mutunya 5, LG Yasa Media PT tingkat harganya 3. Nah, di sini tadi 1 ya kalau nggak salah, terus di sementara ada kesalahan di sini itu 5335. Untuk PT LG Yasa ya 5335 udah bener nih. Dan sini untuk penilaian suppliernya ya. Jadi nanti di teman-teman di sini tinggal lakukan
misalkan di sini periode mana, berarti alternatif mana yang mau dinilai, misalkan supplier mana yang akan dinilai, misalkan mutunya berapa, misalkan mutunya 3 itu di sini artinya cukup baik, untuk mutunya cukup baik. Untuk tingkat harga misalkan 5, berarti di sini untuk tingkat harga rendah. Nah, untuk pengiriman misalkan 3, maka dia cukup baik, dan seterusnya, untuk menginput nilai alternatifnya untuk kriterianya masing-masing ya. Nah, setelah kita nilai kriterianya didapat ya, atau nilai supplier atau nilai alternatifnya didapat, kemudian dilakukan proses perhitungan. Nah, proses perhitungan sama kayak halnya tadi di perhitungan manual. Di sini ada nilai alternatifnya, ada sangat baik untuk supplier 1, sangat baik, tingkat harganya tinggi, sangat baik, dan seterusnya ya sampai akhir di sini nih. Nih di sini sampai akhir. Ini untuk metrik keputusannya dari konversi dari nilai ordinal ini ke dalam nilai numeriknya. Kemudian untuk perhitungan nilai kriteria untuk setiap alternatifnya. Nah, di sini tadi jadi untuk rumus MPI itu nilai kriteria atau nilai kriteria untuk nilai kriteria masing-masing dipangkat dengan bobotnya di sini. 5 pangkat 4, 1 pangkat minus 2,5, 5 pangkat 2,5, 5. Ini hasilnya di belakangnya. Nah, setelah nilai ini didapat, kemudian dijumlahkan. Perhitungan nilai skornya untuk masing-masing suppliernya dijumlahkan di sini. CPL andalan, nilai untuk mutu, untuk tingkat harga, pelayanan, dan pengirimnya dijumlahkan di sini. Nah, di sini hasilnya. Nah, ini hasilnya nilai alternatif ketika setelah hasilnya didapat, kemudian dijumlahkan ini, kemudian di ranking. Nah, yang memiliki nilai skor nilai alternatif paling tinggi maka dia akan berada di peringkat 1, dan seterusnya untuk peringkat kedua, peringkat ketiga, sampai dengan nilai terendah yaitu peringkat 15. Nah, ini untuk proses hitungnya. Sampai di sini semestinya untuk metode eksperimental sudah selesai ya teman-teman. Untuk perhitungan di aplikasinya udah selesai, gampang banget, sederhana dan mudah banget ya. Untuk data hasil keputusan ini hanya menampilkan hasil-hasil dari proses perhitungan disimpan ke dalam database ya, hasil-hasil perhitungannya tersebut. Nah, untuk melihat yang tadi kita bisa cetak juga di sini hasil terakhir sih. Kita bisa cetak di sini untuk melihat ini. Nah, di sini dikasih keterangan bahwa hasil ini merupakan surat keputusan penilaian kinerja dari supplier. Di sini surat keputusan penilaian kerja supplier dari perusahaan tersebut. Jadi, berdasarkan perhitungan menggunakan SPK, menggunakan metode MPE dengan melakukan terhadap perhitungan masing-masing supplier yang dilakukan perusahaan, maka didapatkan hasil urutan peringkat kinerja supplier terbaik berikut nilai ranking dan skornya. Nah, di sini yang tadi CV andalan memiliki skor paling tinggi peringkat 1. Artinya ketika dia memiliki peringkat 1 maka supplier tersebut dipertahankan sampai peringkat ke-6 supplier dipertahankan. Nah, untuk peringkat yang ke-7 sampai ke-13 atau 12 si supplier itu akan dilakukan evaluasi. Nah, untuk yang peringkat ke-13 sampai 15 supplier itu akan diberhentikan dan perusahaan akan mencari supplier atau perusahaan vendor lainnya gitu ya. Nah, dari situ udah selesai ya kawan-kawan. Cukup mudah, sederhana, dan mudah dimengerti. Untuk aplikasi sendiri sederhana banget ya, gampang dibikinnya pun gampang lah. Untuk data user ya ini cuma untuk user yang menggunakan aplikasi ini untuk login lah. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat untuk penjelasan kali ini dan demo aplikasi ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin ada tugas mata kuliah di kampusnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.